Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Zahra dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya sendiri yang berjudul Analisis Fatwa DSN MUI nomor 43 DSN MUI 8 2004 tentang ganti rugi atau ta'wid terhadap penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab. Salah satu dari sekian banyak layanan transportasi online yang terkenal saat ini adalah Grab Indonesia. Selain tarif operasional pada umumnya, Grab juga memberikan tarif pembatalan order bagi penumpangnya. Tarif yang harus dibayar adalah Rp1.000 untuk layanan Grab Bike dan Rp3.000 untuk layanan Grab Car. Kebijakan ini mulai berlaku di Kota Lampung dan Palembang sejak tanggal 17 Juni 2019. Maka menurut kebijakan tersebut, dapat dikatakan bahwa pihak Grab mengambil tarif ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan oleh penumpangnya. Lalu, mengingat banyaknya pengguna Grab yang beragama Islam, apakah kebijakan ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi dalam hukum Islam? Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004 terhadap penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari website resmi Grab Indonesia dan juga literatur lainnya. Sehingga sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Kemudian ada landasan teori. Ganti rugi dalam Islam disebut juga dengan ta'wid. Menurut Ibrahim, kata ta'wid berasal dari kata al-iwad yang berarti kompensasi atau nilai pengganti. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 20 ayat 37 tentang akad, disebutkan bahwa ta'wid atau ganti rugi adalah penggantian atas kerugian real yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan manifestasi. Ketentuan mengenai ganti rugi atau ta'wid yang berhubungan dengan penelitian ini tertera dalam Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004 yaitu 1. Ganti rugi hanya bisa dikenakan kepada pihak yang melakukan penyimpangan terhadap akad dan dengan sengaja atau karena kelalaian menimbulkan kerugian pada pihak lain. 2. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi hanyalah kerugian real yang dapat diperhitungkan secara jelas. 3. Yang termasuk kerugian real adalah biaya-biaya real yang keluar dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. 4. Ganti rugi atau ta'wid hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang seperti salam, istisna, serta murabahah dan ijaroh. 5. Besar ganti rugi harus sama dengan besar kerugian real atau real loss yang pasti dialami, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. 6. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. Selanjutnya adalah ketentuan tarif pembatalan order Grab. Dimulai sejak tanggal 17 Juni 2019, Grab menerapkan kebijakan tarif pembatalan order untuk beberapa layanannya. Kebijakan tersebut berlaku hingga saat ini untuk wilayah Palembang dan Lampung saja. Tarif diberlakukan bagi penumpang yang membatalkan order lebih dari 5 menit setelah mendapatkan pengemudi, dengan asumsi bahwa pengemudi telah berangkat menuju titik penjemputan. Tarif yang dibebankan adalah sebesar Rp1.000 untuk Grab Bike dan Rp3.000 untuk Grab Car dan sejenisnya. Tarif tersebut bisa dibayar dengan dua cara. Yang pertama melalui OVO, maka saldonya akan otomatis berkurang sesuai tarif pembatalan. Yang kedua melalui tunai, di mana tarif akan ditambahkan dengan tarif pemesanan dan ditagihkan di pemesanan selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil analisis. Untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan ganti rugi yang diterapkan oleh Grab dengan kebijakan ganti rugi yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI,
Penulis akan menjabarkannya dalam tabel berikut ini. Poin 1 sesuai, karena pembatalan yang dilakukan penumpang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pengemudi. Poin 2 tidak sesuai, karena tarif pembatalan order yang diterapkan Grab belum jelas perhitungannya. Begitupun alasan untuk poin ketiga. Poin 4 sesuai, karena praktik ojek online merupakan contoh akad ijarah amal alias upah mengupah. Poin 5 tidak sesuai, karena Grab sudah mematok besaran tarifnya secara mutlak, padahal tarif tersebut belum tentu sesuai dengan kerugian real yang dialami. Poin 6 tidak sesuai, karena Grab sudah menerapkan tarif ganti rugi di awal akad dan sudah mengumumkannya kepada seluruh penggunanya sejak awal kebijakan tersebut diterapkan, yaitu sejak tanggal 17 Juni 2019. Kesimpulannya, Grab dibolehkan untuk menerapkan tarif pembatalan order bagi penumpangnya yang membatalkan order, karena tujuan utamanya adalah untuk menghargai usaha mitra pengemudi dan mengganti kerugian yang dialaminya. Namun, besaran tarif yang dibebankan tidaklah sesuai dengan ketentuan ganti rugi menurut Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004, karena Grab sudah menetapkan besaran tarif ganti rugi sebesar Rp1.000 dan Rp3.000 di awal perjanjian, yang mana belum tentu sesuai dengan kerugian real yang dialami pengemudi. Maka, lebih baik jika perhitungan tarif ganti rugi tersebut dilakukan setelah transaksi terjadi, sehingga kerugiannya dapat diketahui secara jelas dan real tanpa spekulasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.